sing untuk ini, Bos. Oh gitu. Tapi lah sing situ sandra sesuk jebol ya kalau tak pateni di jero kok. Ono cecak mundur boyo, boyo coklatnya kekoto. Ono seneng muda soro, muda rakyat muda di sensoro. Ono cecak mundur boyo, boyo coklatnya kekoto. Ono seneng muda soro, muda rakyat muda di sensoro. Ini cerita negeri berdebat, pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan susah. Hasil dari mengais sampah di negeri para berdebat, yang baik dan bersih bisa salah. Kebohongan itu lumrah, rakyat kecil hanya bisa pasrah. Bubrah, parah, bubrah, parah, bubrah. Kembali di Metro hari ini, kembali kami lanjutkan dialog ini. Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Prof. J. Saetapi. Pak Saetapi, selamat sore. Selamat sore, Bu. Apa pikiran Anda, Pak Saetapi, terkait upaya pemberantasan atau perang kita terhadap korupsi yang sering masuk dalam pidato presiden, tapi kemudian ada undang-undang tipikor yang akan direvisi walaupun masih berupa draft awal, dan ini dikritik akan menjadi pelemahan terhadap KPK dan meringankan justru bagi koruptor. Apa pikiran Anda? Begini, saya tadi melihat percakapan itu, yaitu kalau pakai bahasa yang agak keras sedikit, yaitu retorika pepesan kosong. Mungkin bisa dijawab dulu teleponnya. Retorika pepesan kosong. Jadi artinya bahwa memang apa yang dikatakan presiden ini sebenarnya hanya bicara saja, atau memang implementasinya artinya draft awal ini memang sebuah kesalahan, atau seperti apa? Ini begini, kalau retorika pepesan kosong, kita tahu pepesan kosong itu dibungkus rapi, tapi sebetulnya tidak ada apa-apanya. Dan saya anggap ini seperti yang dikatakan tadi oleh saudara Denny, ini sebetulnya yang disebut dalam bahasa asing testing the water. Coba-coba ini sudah bisa apa belum? Sebab dalam sejarah yang saya ikuti, saya meskipun bukan jurusan hukum tata negara, dalam sejarah yang saya ikuti paling tidak sejak zaman reformasi, tidak pernah ada begini. Kalau ada ampres, amanat presiden, itu sudah dibicarakan. Tapi kalau saya lihat Menteri Hukum dan HAM yang tadi bicarakan itu semata-mata menurut saya retorika pepesan kosong saja. Jadi mestinya kalau toh memang begitu dilemparkan keluar, tapi jangan dibawa ke DPR. Saya anggap ini sebagai suatu persiapan. Nanti kalau tahun 2014 mereka sudah keluar semua dari DPR, tidak akan dikejar-kejar oleh KPK untuk ditangkap. Seperti yang sekarang ini bupati-bupati dan gubernur-gubernur begitu keluar, KPK langsung tangkap begitu. Jadi ini kan bisa juga upaya untuk menyelamatkan diri begitu nantinya? Ya, itu sebetulnya gitu. Dan buat apa itu, katakan apa, memperbaiki supaya lebih bagus. Itu kalau cerita-cerita begitu, kalau saya baca itu masalah-masalah korupsi, terutama di luar negeri, corporate crime itu, ini orang-orang ini semua sedang bagaimana mengatur siasat. Karena rakyat sudah tahu betul bahwa sekarang itu DPR itu sudah penuh dengan korupsi, terlepas dari gedung miring yang mau dibikin gaya Chili itu. Itu sudah nggak betul itu. Jadi saya kira daripada buang-buang duit dan buang-buang waktu, suruh aja KPK jalan dengan undang-undang yang ada ini. Kalau menurut saya itu aja. Lalu kita tuntut dari KPK, kalian bisa nggak, berani nggak, mempunyai nyali apa nggak? Atau masih takut kepada pemimpin bangsa ini? Kalau you masih takut, ya mundur aja dari KPK. Ada masih banyak orang kok yang bisa, yang berani untuk itu. Baik. Menurut saya tuh begitu. Menurut Anda begitu. Saya minta tanggapannya dari Pak Yasin kalau begitu. Pak Yasin bagaimana? Sebetulnya kalau dari untuk mendukung kinerja KPK, undang-undang yang sekarang ini sudah cukupkah? Atau memang tadi Anda katakan perlu ada yang ditambah begitu kalau mengikuti konvensi PBB. Tapi di luar itu, apa yang mungkin menghambat kerja KPK dari undang-undang yang ada sekarang? Saya kira dengan undang-undang yang ada ini, betul kata Prof. Saetapi itu memang sudah cukup kita untuk menjalankan tugas dan fungsi kita, gitu. Apalagi ini di tahun 2011 ini kan ada undang-undang KPK-nya yang akan direvisi, udah masuk di dalam prolegnas itu. Ini justru yang belum mencuat di dalam pembicaraan publik ini. Jadi kembali lagi atas pertanyaan bahwa
dengan undang-undang yang sekarang ini kita sudah cukup. Jadi tidak perlu direvisi secara total seperti yang ada dalam draft RUU itu. Hanya nambah-nambah sedikit aja sudah cukup. Dengan mengakomodir pasal-pasal yang wajib, karena kita kan sudah meratifikasi konvensi PBB tersebut. Jadi kewajiban dari pemerintah Indonesia harus mengadopsi pasal wajib itu tertuang di dalam hukum positifnya di Indonesia. Jadi hanya nambahkan sedikit saja. Jadi yang mengatur money swap sudah ada, yang mengatur kerugian sudah ada, jadi sudah lengkap lah di Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 yang saya sebutkan tadi. Baik, saya minta tanggapannya dari Bung Zainal dulu kalau begitu. Iya, ini kan kalau kita bicara begini, ini ada undang-undang UNCIC, ada ratifikasi UNCIC, dan kemudian itu berpengaruh pada sistem nasional. Itu pasti. Kita semua menerima logika itu. Tapi yang kita tidak inginkan adalah cara pandang yang kemudian melemahkan undang-undang korupsi yang sudah kita punya sekarang, yang sebenarnya permasalahan terbesarnya itu adalah pada penegakannya, bukan pada pasal-pasalnya. Apa yang dikatakan tadi misalnya bahwa kerugian hukuman mati mungkin boleh jadi in between memang. Tetapi ketika mengurangi hukuman para mafia dari 20 menjadi 7 dan 1, itu kan memperlihatkan cara pandang, dan mengenai jumlah ini kan tidak ada dalam UNCIC. Kalau dikatakan bahwa UNCIC memerintahkan, coba periksa UNCIC apakah ada pelemahan untuk mafia? Kan nggak ada. Dalam artian begini, jadi yang saya bayangkan yang terjadi di undang-undang ini adalah dua yang saya katakan tadi. Satu, ada cara pandang. Cara pandang terhadap pemberantasan korupsi, itu bukan lagi korupsi, bukan hal yang luar biasa. Bahwa hukuman mati itu memang masih bisa diperdebatkan lah, capital punishment itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau sudah bicara soal hukuman dilemahkan, dibuka kesempatan banyak hukuman 1 tahun, yang pada praktiknya itu menjadi hukuman percobaan di pengadilan, itu yang membuat rusak sistem kita. Itu yang membuat kita seakan-akan mengatakan ini pelemahan. Ini ada paradigma yang keliru dari pembentuk undang-undang, siapapun dia. Bahwa belum sampai ke kabinet, oke. Tetapi bahwa itu sudah dibicarakan oleh Menhukam dan dibicarakan ke siapa-siapa, berarti yang salah paradigmanya di sini kan. Satu. Yang kedua adalah ada cara pandang yang tidak melihat korupsi sebagai sebuah kejahatan sistematis. Padahal korupsi, dalam banyak kasus korupsi itu kan well organized. Dia diorganisasi secara baik. Nah, ketika kemudian di pasal ini pelapor pun itu dengan mudah dikriminalisasi, ini yang menjadi masalah. Nanti tidak ada yang mau melapor begitu? Betul. Akan sulit kita. Padahal bayangan kita, kalau kita membayangkan sistem whistleblower adalah seharusnya yang peniup fluid itu diberikan kesempatan yang lebih lebar. Diberikan bahkan boleh jadi keringanan. Tetapi dengan ancaman, bahkan pelapor pun dengan mudah diancam, ini berbahaya. Dan coba buka UNCIC, nggak ada aturan mengenai ini. Jadi kalau kita harus menyesuaikan dengan UNCIC, pasti itu tidak ada satupun yang menolak itu. Tetapi tolong lihat secara baik, ada banyak kemudian pasal yang bukan alih-alih adalah mengikutkan pada UNCIC, tapi kemudian pasal-pasal ini berpeluang besar mereduksi pemberantasan korupsi. Satu, dengan memandang dia menjadi biasa-biasa saja, dan kedua, tidak ada well organized di situ. Apalagi kalau kita baca khusus mengenai KPK yang tiba-tiba saya tidak tahu pun kenapa, dan itu tidak di UNCIC juga. Kenapa tiba-tiba KPK dihilangkan kewenangannya? Itu juga nggak ada di UNCIC. Kita akan bahas lebih jauh. Sesaat lagi kita akan kembali jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini segera berlanjut di Metro hari ini sesaat lagi.